Tilly, tilly, boom, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Tilly, tilly, boom, the night birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep. Tilly, tilly, boom, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Tilly, tilly, boom, the night birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep. Tilly, tilly, boom, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Tilly, tilly, boom, the night birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep. Kembali lagi teman-teman ke channel saya Asu Misteri. Pada malam hari ini teman-teman, saya kebetulan ke lokasi yang dimana di sini ada suatu rumah terbengkalai, yaitu milik juragan beras teman-teman, ataupun agen ya. Konon katanya di sini memang karena terbengkalai sudah kosong lama, jadinya dihuni oleh sosok ya, katanya sih nenek-nenek itu teman-teman. Kita lihat aja nanti dalamnya seperti apa teman-teman. Rumahnya nggak begitu gede, tapi saya coba uji nyali aja di dalam ya, karena rumahnya udah mulai bener-bener ambruk gitu teman-teman. Jadi saya juga harus hati-hati dan safety teman-teman. Oke, langsung aja ya saya masuk ke lokasinya, mari. Oke teman-teman, langsung aja saya masuk ke lokasinya ya. Ini lokasinya, jadi mohon maaf kedengarannya agak berisik karena dekat pinggir jalan raya teman-teman. Jadi mohon maaf ya, nanti saya ceritakan dalam aja. Langsung aja masuk ya. Di dalam ini saya harus hati-hati karena di sini banyak banget seperti puing-puing kayak gini ya. Wih, ada apa tuh teman-teman? Langsung aja ya, saya harus hati-hati, lihat bawah juga. Oke, lokasinya seperti ini teman-teman. Kita bisa cek ya ke dalam. Lokasinya seperti ini. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, udah rusak seperti ini teman-teman. Jadi saya harus banyak-banyak berhati-hati ya. Genting-gentingnya udah pada rubuh, lihat. Dan kondisi rumahnya sudah tidak layak lagi teman-teman. Jadi atapnya, plafonnya udah pada rajit gini ya. Jadi ya saya juga harus lihat bawah teman-teman. Dan di sini jendelanya juga model tipe zaman dulu ya teman-teman. Jadi rumahnya ini nggak begitu gede ya teman-teman. Jadi hanya mungkin sepetakan saja ya teman-teman. Jadi sini dulu kononnya rumah ini dipakai untuk suatu agen ataupun tempat-tempat jualan sembako lah gitu teman-teman, katanya masyarakat di sini. Jadi karena terbengkalai sudah lama, konon katanya di sini mitosnya itu ada suatu makhluk, yaitu makhluk nenek-nenek gitu, nggak tahu ya, wanita yang berambut putih sampai menjulur ke bawah teman-teman. Tapi yang jelas itu nenek-nenek teman-teman. Memang sebelum juragan beras itu tinggal di sini dan pindah
ke lokasi rumah ya. Memang dulu tempat ini digunakan sebagai rumah tinggal seorang nenek-nenek, dan ternyata nenek-nenek itu katanya kononnya meninggal teman-teman, meninggal, dan akhirnya rumah ini dijual kepada seorang pemilik agen, yaitu agen sembako teman-teman, seperti itu. Dan karena nggak kuat jualan ya, jualan di sini dulu, di sini banyak banget sembako teman-teman, karena di sini tempatnya berjualan ya, juragan, pokoknya juragan lah intinya ya gitu teman-teman. Dan kata kononnya teman-teman, seorang nenek tersebut itu sempat meninggal dan tidak sempat diketahui gitu ya. Dulu kan di sini itu memang banyak warga ya, warga tidak pernah menengoki suatu rumah ini, dan ternyata rumah ini dihuni seorang nenek sebelum juragan beras ataupun juragan sembako ya. Jadinya itu warga itu mengira nenek-nenek itu memang biasanya sih sudah keluar pagi-pagi gitu ya, seminggu nggak kelihatan gitu teman-teman. Dikiranya warga itu udah pindah, ternyata nenek-nenek itu sakit, meninggal di suatu kamar teman-teman. Dan kamar itu konon kata juragan beras atau juragan sembako yang menempati rumah ini itu sering menampakkan diri di suatu rumah ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi sosok nenek-nenek itu selalu mengganggu juragan sembako yang menempati tempat ini teman-teman. Jadi sebelum juragan sembako itu adalah seorang nenek-nenek ya, yang sekiranya dulunya pernah tinggal di sini dan meninggal di suatu kamar, entah kamar yang mana. Tapi katanya warga ataupun RT katanya, jadi juragan sembako itu memang nggak lama, baru sebulan nggak kuat pindah teman-teman, seperti itu ya kata tukang sembakonya itu ya, yang menempati rumah ini. Kenapa? Karena nenek-nenek itu mati dengan tidak wajar teman-teman, dengan tidak wajar, dan jasadnya itu sempat membusuk teman-teman di suatu kamar, yang kamarnya itu nggak tahu yang mana ya. Katanya sih kamar utamanya di belakang teman-teman. Nanti kita lihat ya, seperti ini ya kondisinya. Wah, benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi di situ memang ini ruang tamu ya, mungkin sini dulunya ruang tamu ya untuk keluarga, dan jendelanya udah mulai rajit seperti ini teman-teman. Kaget ada kucing di situ. Dan ini saya harus lihat-lihat ke bawah juga, ada seperti ini ya, sudah rajit seperti ini teman-teman. Jadi oke, langsung aja kita eksplor ke belakang ya teman-teman. Katanya kononnya nenek-nenek itu jasadnya telah membusuk, sempat membusuk di kamar, entah kamar yang mana nih teman-teman. Di sini juga ada suatu kamarnya ya. Ini kamar teman-teman. Wow. Ini kamar keluarga ya, rupanya teman-teman sudah belong ya. Lihat teman-teman, jendelanya ya, dari pelafonnya jendelanya tipe zaman dulu ya. Ini katanya sih nenek-nenek yang menempati sebelum juragan sembako pun juragan beras gitu ya. Katanya itu juragan beras itu ataupun sembako nggak kuat tinggal lama di sini teman-teman, sempat terbengkalai seperti ini ya. Ini bentuk tiang jendelanya teman-teman, dan sini emang kamarnya sudah berantakan banget ya. Ini air kalau hujan sudah tampias teman-teman, lihat. Dan ini tampias. Ini di kamar depan, ini kamar depan ya. Mungkin ini kamar keluarga ya teman-teman. Jadi kita coba cek sini. Dan sini ada suatu kamar lagi ya teman-teman. Ini kamar nih. Ini kamar ya. Ini kamar lagi. Oke, assalamualaikum. Wah, sudah seperti ini teman-teman, lihat. Wah, ini airnya udah masuk teman-teman di sini. Lihat tuh. Seperti ini ya. Tuh, lihat. Rumput-rumputnya udah ada seperti ini. Ini kamar yang kedua ya, kamar yang kedua. Ini harus safety banget, takut ada paku teman-teman. Jadi runtuhan pohon ini dan pintunya udah mulai rajit seperti ini. Wah.
Wah, luar biasa teman-teman. Di situ kebetulan ada jalan gang ya, makanya terang teman-teman. Di situ terang, ada gang, jalan gang ya. Jadi kebetulan ini rumahnya di samping ini gang jalan ya. Seperti ini teman-teman. Tadi kamarnya sudah saya masuki yang ini. Kita keliling ke dalamnya ya, teman-teman. Dan lihat kondisinya. Wah, seperti ini ya. Katanya ada sebuah sendal, teman-teman. Sini udah seperti itu ya kondisinya, tuh lihat. Wah, jendelanya seperti itu ya. Nanti saya coba ada session uji nyali sebentar ya teman-teman. Dan di sini pintunya ya. Sini katanya kononnya saya nggak tahu kamar yang mana nih teman-teman, yang sekiranya itu katanya kononnya nenek itu meninggal. Kayak seperti ada orang teman-teman, seperti ada langkah kaki. Assalamualaikum. Oke, di sini ada suatu gang ya, itu jalan gang yang tadi, yang terang tadi teman-teman. Jadi saya nggak ke situ karena itu jalan ya, jalan warga gitu teman-teman, tembusannya jalan warga. Dan kita langsung aja ke belakang teman-teman. Ini ada jalan ke belakang lagi ya teman-teman, ada jalan ke belakang. Ini kebetulan ini mungkin dapur ya teman-teman, dapur ya. Kita coba teman-teman, kita coba sini. Nah, ini udah seperti ini situasinya. Kalau hujan nih becek banget teman-teman. Dan ini, oh ini dapur nih, ini sini dulu dapurnya teman-teman. Ini dapur ya, ini dapurnya, lihat teman-teman. Wah, udah seperti ini, ada rajit seperti ini teman-teman. Di sini sengaja dikasih penerangan oleh warga ya, karena dekat pinggir gang jalan teman-teman. Kita harus lihat bawah. Oh, ini toiletnya teman-teman. Wow, Mbok, wis kayak ini Mbok, toiletnya. Walah, ini toiletnya teman-teman. Udah kayak gini ya, udah nggak ada itunya teman-teman, tuh sudah pada jebol semuanya. Ini toilet juga ya. Oh, ini rupanya toilet teman-teman. Ini ada pintu belakang, nggak tahu pintu belakang mana. Walah, jadi ini suatu halaman belakang teman-teman. Wah, kita coba cek ya belakang. Oh, dia mentok di situ, buntu teman-teman, ternyata buntu. Jadi rumahnya itu memanjang seperti ini aja ya. Dan sini memang pintunya udah kayak gini. Oke, kita masuk lagi. Banjir teman-teman, lihat. Karena hujan ya, kalau hujan ini airnya masuk. Tuh banjir teman-teman, kita lihat banjir kan. Becek banget, kita harus hati-hati ya, karena di sini udah mulai tampias hujan. Tuh, udah, ini dapur ya teman-teman. Ini dapur ya. Ini dapur, bagian dapur teman-teman. Kita masuk lagi ya. Ini jalan gang keluar ini. Wah, ini Bekasi ya, ini Bekasi. Wah, teman-teman, ada motor ya, motor rongsok, udah jadi rongsok, ini udah nggak bisa jalan katanya. Oke, kita langsung ini aja, kita abaikan. Itu ada motor ya, motor mungkin sang pemilik dulu mangkrak, sayang sekali ya motornya teman-teman, ditinggalkan. Dia udah seperti itu ya kondisinya, lihat. Kita nanti masuk yang arah nenek-nenek itu sempat meninggal dan nggak pernah ditempati lagi kamarnya teman-teman. Udah kayak gini. Mbok, ini takut kerubuhan aku. Wah. Alah, seperti ini teman-teman. Tuh lihat. Ya. Ngeri ya. Situ gang ya, itu gang jalan ya teman-teman. Karena di sini berhimpitan dengan rumah-rumah warga. Ada botol aqua seperti ini ya, bawahnya udah pada rajit semua. Wah, tuh teman-teman, aku getar teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita memasuki lokasi yang katanya nenek-nenek itu tidur. Tadi sih saya dapat kabar katanya di kamar paling tengah teman-teman. Oke, di kamar paling tengah ya, nanti kita cek ya teman-teman.
Sini pernah ditemukan mayat seorang nenek-nenek teman-teman, pada awalnya pemilik ini ya. Wah, ada baju teman-teman, ada bekas pakaian. Ini aku merinding teman-teman, aku di sini. Ini ada bekas apa ya? Ini teman-teman, waktu pas dulu pernah kejadian ada seorang nenek-nenek, katanya apa jangan-jangan di kamar ini teman-teman ya. Sini baunya nggak enak banget teman-teman. Baunya nggak enak banget teman-teman di sini. Hawanya pengap banget ya. Seperti itu teman-teman. Ada ini kayak seperti bekas bantal ya. Bantal dan ini ordeng. Nih kayak gini teman-teman, model tipe rumahnya. Aku merinding teman-teman di sini, luar biasa. Wah, tadi situ becek ya, kita cek coba lagi. Wah, sini gang yang tadi nih teman-teman. Saya penasaran dengan lokasi ini teman-teman. Lihat udah banjir seperti ini ya, udah racik semua. Ini ada motor bekas teman-teman. Sayang sekali ya, aku menemukan sebuah motor di sini. Wah, aku nggak berani megang teman-teman karena bukan hak saya. Sini jalan ya, sini rumah keluarga ya. Kita lihat bawah teman-teman. Wah, ini toiletnya sudah hancur udah teman-teman. Walah, bo. Ini dapur ya. Oke, kita lanjut ke sini aja. Banyak tikus teman-teman, jadi hati-hati ya. Ini jalannya, sana itu gang tadi, gang jalan warga, rumah warga teman-teman. Jadi saya nggak ini ya. Jadi di sini kita masuk lagi teman-teman. Wah. Ini kalau buat uji nyali lumayan jos teman-teman. Cuman saya harus meletakkan kamera di mana ya? Saya coba ya, saya mengarah ke sana teman-teman. Saya coba untuk beruji nyali teman-teman di lokasi ini aja sambil saya hening dan coba saya diam ya teman-teman, tanpa suara. Saya sambil ngerokok gitulah, iseng-iseng ya teman-teman di sini. Oke, nanti saya skip lagi. Teman, saya coba saya berdiam diri di situ ya, sambil saya hening sebentar saja, nggak usah lama-lama teman-teman, karena lokasi ini memang kalau saya ini cukup angker teman-teman, karena banyak banget sosok ya sebenarnya. Selain nenek-nenek juga ada sosok kunti sebenarnya, cuman saya tidak menceritakan ke hal demikian dulu teman-teman untuk menghilangkan rasa takut saya. Jadi saya coba apakah ada suara-suara yang kira-kira memang aneh gitu teman-teman ya. Saya coba ya, saya pengen hening, saya coba duduk di situ ya teman-teman. Itu dia di situ aja teman-teman. Oke, saya pengen duduk di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya coba ya sambil saya hening, sambil beruji nyali di sini teman-teman. Dan cari tempat sandaran duduk ya. Di sini aja teman-teman. Saya coba hening dulu sebentar teman-teman untuk menghilangkan ya, supaya nggak gabut aja teman-teman. Saya kebetulan pemilik penjaga pos ya di depannya, security-nya saya sudah diizinkan teman-teman ya. Hitung-hitung saya sambil ngopi-ngopi nanti di depan teman-teman untuk meluangkan waktu saya biar saya explore gitu teman-teman. Tadi untuk mencari lokasi mungkin agak sulit ya teman-teman. Kebetulan di sini juga kan saya security-nya kenal gitu di depan teman-teman yang jaga. Dan ya sudahlah, saya explore aja gitu teman-teman. Dan memang lokasi ini saya anggap dadakan teman-teman. Lokasi ini dadakan, tapi saya tetap bercerita kepada security di depan, katanya sebelum pemilik ini ya ibaratnya yang menempati itu seorang nenek-nenek, dan ternyata setelah nenek-nenek itu meninggal dan ditempati dibeli sama
pedagang ya, pedagang yaitu pedagang sembako ataupun ya semacam beras ataupun dagangan-dagangan lainnya lah, tahu sendiri warung lah gitu ibaratnya, agen lah. Dan nggak lama selang itu kuat selang 3 bulan itu sudah ngerasain yang rasanya tuh hal-hal yang kurang mengenakan gitu teman-teman. Jadi nggak betah, pindah lagi. Beliau pindah nggak tahu kemana teman-teman, dan rumah ini sampai sekarang terbengkalai gitu teman-teman. Seperti itu ya kisahnya. Mohon maaf agak berisik karena dekat pinggir jalan raya, jadi agak berisik teman-teman. Ya maklum kendaraan ya. Jadi di sini masuk gang, dan memang tadi kan terang itu jalanan gang kecil, gang warga, dan langsung ke jalan raya gitu. Jadi nggak jauh jadi jalan raya. Jadi mohon maaf kalau berisik gitu ya teman-teman. Saya ini duduk pakai alas teman-teman, pakai alas ya, pakai alas. Jadi saya sengaja duduk karena biar kelihatan gitu teman-teman. Saya sambil ngerokok ya teman-teman, biar fresh. Nanti saya juga sambil hitung-hitung, saya juga sebagai tanda terima kasih nanti ini juga security-nya biarin enak gitu ya teman-teman. Jadi sambil ngopi-ngopi gitu teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol historinya seperti apa nanti saya ketik, saya catatkan di deskripsi lah teman-teman. Nanti biarin teman-teman bisa tahu sendiri dengan membaca ya. Jadi nanti habis explore ini, habis ini saya ngopi-ngopi di depan teman-teman. Saya biar hitung-hitung, biar saya sambil menemani security di depan gitu ya, yang jaga di depan. Kebetulan temennya itu pulang kampung teman-teman, jadi security yang satu pulang kampung, jadi sendirian gitu ya. Hitung-hitung saya nemenin lah gitu kan, karena beliau juga sambil jaga, juga sambil memantau ya lokasi di depan, karena dekat pinggir jalan raya gitu teman-teman. Ada suara kresek-kresek ya teman-teman, banyak banget sebenarnya. Kalau di telinga saya di sini kedengarannya suara kresek-kresek, mudah-mudahan masuk audio ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini aja ya. Kita pergi hari ini. Seperti itu ya lokasinya. Jadinya memang sangat, sebenarnya merinding banget saya juga di sini teman-teman, karena saya tadi makanya sambil ngerokok biar nggak terlalu menghilangkan rasa takut saya teman-teman ya. Tuh, ini lokasinya. Ini teman-teman, udah pada rajit semua ya. Oke teman-teman, saya langsung kembali lagi. Terakhir saya explore lagi sebentar, nanti saya lagi teman-teman, saya lanjut explore lagi sebentar, nanti langsung penutup ya teman-teman. Seperti ini ya kondisinya, luar
biasa teman-teman. Jadi ini kamar depan ya teman-teman, ini kamar depan udah seperti ini. Teman, ini mungkin lokasi yang pernah ditemukan seorang nenek meninggal teman-teman. Di sini katanya sih tadi kabarnya. Sini gang tadi ya. Kita lihat ya. Tadi yang saya sudah jalanin di sini ya. Ini ada motor teman-teman. Motor yang mangkrak ditinggalkan. Oke, kita balik lagi ke sini. Becek ya. Karena saya nggak tahu, ini takut ada paku dan beling, jadi saya cukupkan saja channelnya teman-teman. Oke, sampai sini aja ya. Dan ini bentuk kamarnya. Ini rajin sekali ya. Nah, ini udah seperti ini, atasnya udah pada rusak semua teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya sudahkan di sini ya videonya pada malam hari ini. Dan kondisi rumahnya saat ini seperti ini teman-teman. Nah, ini saya berkeliling sini, hati-hati juga, penuh dengan sudah puing-puing reruntuhan ya, udah bolong tuh seperti itu ya teman-teman, udah rajit semua. Dan ini banyak ini, hati-hati juga, udah pada bolong-bolong, rusak, reot ya, sudah tidak layak lagi untuk ditempatkan teman-teman, karena sudah lama sekali terbengkalai teman-teman. Oke, saya cukupkan videonya pada malam hari ini teman-teman. Saya opening di luar ya teman-teman. Oke, di sini aja saya tutup ya teman-teman videonya pada malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhirnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.